Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati ada Prof. Bambang Setiaji, Sesepuh MES, ada Pak Santo, Pak Eko, Mas Aswin, Mas Yaki, Mas Roni, dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kajian Ramadan hari ketiga yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah Solo dan Pesantren Al-Is'af. Grand tema yang kita pilih adalah ekonomi syariah, dan kebetulan pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang trust dan bisnis dalam konteks Islam. Mohon izin untuk menayangkan PPT. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mengangkat tema trust ini dan saya kaitkan dengan bisnis, karena menurut saya tema ini sangat penting. Paling tidak peneliti dari Barat itu sudah mengungkapkan di berbagai tulisan bahwa trust itu sangat penting untuk yang pertama misalnya untuk menurunkan transaction cost. Transaction cost ini adalah segala biaya-biaya yang berkaitan dengan proses negosiasi, pembuatan kontrak, dan juga monitoring. Bisa kita bayangkan apabila antara aktor bisnis A dengan aktor bisnis B, apabila di situ tidak ada trust, maka otomatis kontrak ini akan dibuat sangat mendetail, membutuhkan tenaga, waktu, biaya yang cukup besar. Apalagi setelah bisnis itu dieksekusi, apabila tidak ada trust, maka antara aktor A dan aktor B pasti akan membutuhkan monitoring, dan monitoring ini tentunya juga tidak gratis. Oleh karena itu dengan adanya trust bisa menurunkan transaction cost. Yang kedua, kita hubungkan dengan competitive advantage. Apabila aktor bisnis A dan aktor bisnis B itu sudah memiliki trust, dan kemudian ada pesaing, ternyata pesaingnya belum memiliki atau belum menerapkan atau belum rely on trust, otomatis aktor bisnis A dan B tadi itu memiliki competitive advantage. Karena pesaingnya, karena tidak memiliki trust sebagai basis bisnis, otomatis harus mengeluarkan banyak sumber daya, banyak tenaga, banyak waktu, supaya bisnis tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah weak rule of law, atau ketika penegakan hukum lemah. Bisa kita bayangkan apabila ketika terjadi masalah di antara aktor bisnis A dan aktor bisnis B, dan kemudian penegakan hukum lemah, maka otomatis juga tidak jelas hasilnya seperti apa. Oleh karena itu, trust juga berperan di sini. Dengan adanya trust, maka penyelesaian masalah juga akan semakin mudah. Kemudian, bagaimana kaitan trust ini? Bagaimana fungsi trust di dalam ekonomi Islam, khususnya dalam kegiatan di Islamic Bank atau bank syariah? Saya kira trust ini juga sangat penting di dalam aktivitas pembiayaan atau penyaluran pembiayaan oleh bank syariah, terutama bank syariah yang sudah menyalurkan pembiayaan dengan konsep bagi hasil atau musyarakah atau mudharabah. Trust sangat diperlukan karena kita tahu bank syariah ini akan mendapatkan proporsi bagi hasil yang baik atau yang optimal apabila nasabah dari bank syariah tersebut performa bisnisnya bagus. Kemudian ketika performa bisnisnya bagus, otomatis bank syariah akan mendapatkan bagian yang cukup tinggi juga. Dan peneliti dari Barat menyebut bahwa sebetulnya peneliti dari IMF seperti Sundara Rajan dan Eriko ini menyebut bahwa sebetulnya jaminan itu tidak begitu efektif untuk mengurangi kredit risk atau risiko kredit di pembiayaan bagi hasil atau musyarakah atau mudharabah. Tetapi menurut saya yang paling efektif menjembatani pembiayaan ini antara Islamic Bank sebagai sohibul mal, pemilik dana, dengan nasabah atau pengusaha, yaitu dengan adanya trust ini. Baik, jadi kalau boleh kita simpulkan, trust sangat penting.
dalam konteks kegiatan bisnis dan dalam kegiatan pembiayaan di Islamic Bank. Mari kita lihat dari sisi Islam atau dari Al-Quran. Bagaimana Al-Quran melihat pentingnya trust. Saya membaca sebuah artikel yang cukup menarik dari Profesor Nora Egan. Beliau profesor dari Edinburgh University. Beliau membuka artikel ini dengan menyebut bahwa trust dan etika itu sangat erat kaitannya. Nah, di dalam Al-Quran terdapat 3 konsep etika. Yang pertama adalah etika ketuhanan atau divine ethics, yang menurut Profesor Nora Egan ini diejawantahkan dalam Asmaul Husna. Nah, ini adalah etika ketuhanan. Kita tahu seperti Al-Alim, itu artinya maha mengetahui semuanya. Ar-Ra'uf, the most kind. Al-Bar, sumber dari segala kebaikan. Nah, ini adalah etika ketuhanan. Nah, konsep etika yang kedua adalah bagaimana seorang manusia itu memiliki attitude kepada Allah, berperilaku kepada Allah. Nah, salah satu elemen yang cukup penting perilaku manusia kepada Allah adalah tawakal. Dan yang ketiga adalah etika sosial, bagaimana manusia itu berhubungan dengan manusia yang lain. Nah, di dalam konsep etika sosial ini, di dalam Al-Quran, kita akan banyak menemui banyak larangan dan perintah terkait bagaimana manusia itu harus berhubungan dengan manusia yang lainnya. Nah, satu elemen yang penting dalam etika sosial ini adalah konsep amanah atau trust. Mari kita bahas satu persatu konsep tawakal. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas mengenai tawakal, seperti Quran Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 11, ayat 23, Quran 9:51, Quran 58:10, dan juga Quran surat 64 ayat 13. Maaf Mas Baim, interupsi. Nun sewu, PPT-nya dijalankan Mas. Oh iya, sudah itu dijalankan. Oh, tapi kok derengan oke? Di tampilan saya belum jalan itu. Untuk Bapak yang lain, apa PPT-nya sudah jalan ya? Belum. Oh iya, oh iya. Baru jalan. Nggih, terima kasih. Nah, nggih. Matur nuwun Pak Santo. Nggih. Nggih, suwun. Baik. Kembali ke konsep tawakal. Jadi etika yang sangat penting di dalam Quran adalah etika manusia kepada Allah, yaitu adanya satu elemen yang sangat penting, itu tawakal. Ayat-ayat yang membahas tawakal ini kalau kita simpulkan itu mengarah kepada satu, yaitu adanya hubungan erat antara iman dan tawakal. Bahkan Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi seperti tawakal itu prasyarat untuk menjadi seorang yang beriman. Jadi sangat penting konsep tawakal ini. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kita bertawakal kepada Allah? Nah, jawabannya ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 3. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Nah, put your trust in God, because God is enough to trust. Jadi kamu percayalah kepada Allah, karena Allah itu trustworthy. Trustworthy itu berarti memiliki sifat-sifat yang dapat dipercaya. Next. Nah, kita masuk ke konsep etika yang ketiga di dalam Al-Quran, yaitu etika sosial, yang satu elemen penting dalam etika sosial ini, hubungan manusia dengan manusia yang lain, adalah amanah, ya, konsep amanah. Dalam Quran itu ada 3 konsep amanah. Ya. Yang pertama adalah amanah dipandang sebagai trustworthiness. Trustworthiness ini kalau kita terjemahkan itu adalah sifat-sifat yang layak untuk dipercaya. Satu ayat yang cukup menarik, Quran surat 28 ayat 26. Qalat ihdahu ya abatis takjirhu inna khaira man amin. Terjemahnya adalah, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Al-Qawiyul Amin.
Jadi ada dua fungsi yang sangat penting dalam ayat ini yang harus kita pahami. Dan menurut Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi, ayat ini bercerita ketika Musa itu membantu dua orang perempuan tersebut untuk memberikan minum kepada ternak. Nah, Musa ini dipandang pantas untuk dijadikan sebagai pekerja. Nah, dalam konteks sekarang mungkin bisa sebagai pegawai atau pimpinan atau entrepreneur dan seterusnya. Karena Musa ini memiliki dua sifat yang sangat penting. Yang pertama adalah kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang dibebankan kepadanya. Nah, ini berarti konsep amanah ini berarti mengandung unsur skill atau kompetensi. Ya, orang bisa dipercaya kalau satu orang tersebut memiliki skill atau kompetensi. Dan yang kedua adalah Musa ini dianggap memiliki kebaikan atau benevolence atau ihsan karena mau membantu kedua perempuan itu mencari air dan juga meminumkan air tersebut ke ternak-ternak mereka. Sehingga Musa ini dianggap memiliki benevolence atau ihsan. Nah, ini berarti kaitannya bahwa konsep trust yang kedua itu selain skill dan kompetensi, yaitu adanya value seperti ihsan, honesty, integrity, responsible, transparan, dan seterusnya. Nah, ayat ini menjadi sebuah dasar yang cukup penting bahwa trust itu memiliki dua dimensi, yaitu skill dan juga value. Karena bisa jadi seorang itu memiliki skill yang bagus atau kompetensi yang bagus, tetapi mungkin dia tidak memiliki value yang bagus, sehingga ya pasti ada yang kurang. Dan sebaliknya, memiliki value saja tidak cukup, karena bisa jadi the things cannot be done. Nah, pekerjaannya tidak dapat diselesaikan, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, meskipun dia memiliki value yang cukup tinggi, honesty, jujur, memiliki integritas, memiliki ihsan, tetapi kalau tidak memiliki skill, otomatis juga tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Baik, jadi itu adalah konsep amanah yang pertama di dalam Al-Quran. Konsep amanah yang kedua di dalam Al-Quran itu sebagai deposit, amanah as a deposit. Hal ini dijelaskan di dalam Quran, surat 4 ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkanmu untuk mengembalikan apa-apa yang dipercayakan kepadamu kepada orang yang berhak. Nah, ini saya kira kita semua sudah tahu, Kanjeng Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi nabi, beliau itu mendapat gelar sebutan Al-Amin ya, ketika remaja. Nah, banyak sekali orang-orang masyarakat pada waktu itu, tetangga-tetangga beliau yang menitipkan barang kepada Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, ketika tetangga-tetangga masyarakat itu pergi ke keluar kota, pergi keluar untuk berbisnis dan untuk beraktivitas. Maka Nabi ini dititipi, karena memang beliau itu terkenal sangat dapat dipercaya. Jadi ini konsep amanah yang kedua, yaitu sebagai deposit. Ketika kita dititipi sesuatu, maka kita harus mengembalikannya, menjaganya. Tidak hanya sekedar mengembalikan, tapi juga menjaganya dalam keadaan baik, dikembalikan kepada yang berhak. Konsep amanah yang ketiga atau yang terakhir di dalam Al-Quran adalah amanah sebagai obligatory matters. Ya, amanah sebagai obligatory matters, sebagai kewajiban. Dasarnya adalah Quran surat 8 ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Jadi tiga konsep amanah ini sangat penting dalam social ethics, ya, dalam berhubungan antara manusia dengan manusia, dalam hal bermuamalah, dalam hal bisnis, dan juga ini sangat penting juga ketika bank syariah misalnya memberikan pembiayaan kepada nasabah-nasabahnya. Konsep amanah ini saya kira sangat penting. Skill juga penting, kemudian value juga penting. Kemudian mari kita kembali ke peneliti barat. Ya,
Quran sudah menyebut, Quran surat 28-26 lagi, tadi Musa disebut dapat dipercaya dan direkomendasikan oleh kedua wanita tadi untuk di-hire karena memiliki skill dan kompetensi. Ternyata peneliti Barat juga berkesimpulan yang sama. Ini ada model yang sangat terkenal, disitasi oleh lebih dari 20.000 paper di seluruh dunia, yaitu model dari Profesor Mayer tahun 95. Nah, Profesor Mayer ini menyebut untuk bisa membuat keputusan bahwa saya trust kepadamu, saya trust kepada orang lain, saya trust kepada partner bisnis saya, maka determinan yang paling penting adalah trustworthiness, sifat-sifat yang layak dipercaya dari partner kita, dari orang lain tersebut. Nah, Profesor Mayer ini menyebut setelah beliau mereview berbagai artikel di bidang manajemen, di bidang organisasi, beliau menyebut bahwa sebetulnya sifat-sifat untuk layak dipercaya ini mengerucut ketiga, yaitu benevolence atau ihsan, ability atau skill, dan integritas. Lagi-lagi kesimpulan Profesor Mayer ini sesuai dengan Quran surat 28 ayat 26 tadi, kisah Nabi Musa tadi. Kemudian ada juga peneliti lain seperti Das and Teng, Profesor Das and Profesor Teng 2001. Ini juga beliau mengelompokkan bahwa trust ini bisa kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu value-based trust, tadi ada honesty, integrity, transparan, responsible, dan juga ability-based trust, yaitu skill atau kompetensi. Dua konsep trust ini di dalam bisnis sangat penting dan memiliki peran yang sedikit banyak berbeda. Nah, yang pertama, value-based trust, honesty, ihsan, integrity, benevolence, ini bisa mengurangi persepsi terkait moral hazard atau opportunistic behavior. Jadi kalau kita ingin membangun bisnis dan kita melihat partner bisnis kita ini memiliki value-based trust yang sangat tinggi, memiliki level integrity, level benevolence, level honesty yang sangat tinggi, maka otomatis kita bisa melihat bahwa ke depan saya kira risiko terkait moral hazard, terkait opportunistic behavior ini akan minimal. Nah, oleh karena itu, tadi kembali lagi, fungsi trust tadi otomatis saya tidak perlu membuat kontrak yang sangat detail, monitoring yang cukup intens, dan seterusnya. Nah, sehingga otomatis efektivitas dan efisiensi dari bisnis ini bisa meningkat. Yang kedua, fungsi dari ability-based trust atau skill atau kompetensi. Nah, skill atau kompetensi dari seorang partner bisnis ini bisa mengurangi persepsi terkait performance risk. Nah, kita tahu dalam bisnis bisa jadi di tahun-tahun mendatang itu akan muncul pesaing-pesaing baru, akan muncul perubahan teknologi, akan muncul aturan-aturan baru yang bisa mengganggu jalannya bisnis. Nah, apabila kita memiliki partner bisnis yang memiliki skill atau kompetensi yang cukup tinggi, maka diharapkan persepsi terkait performance risk itu akan berkurang, akan kecil. Nah, Al-Quran juga sudah menyebut di dalam berbagai ayat dimensi-dimensi trustworthiness di luar cerita kisah Nabi Musa tadi, seperti honesty, kejujuran, responsibility atau kewajiban untuk menyelesaikan tugas, itu disebutkan juga di dalam Al-Quran. Good intention, kita harus memiliki niat baik, good intention. Kemudian transparency, ini juga penting, bagaimana seorang aktor bisnis ini menjelaskan ada apa tidak kerusakan yang ada di dalam barang-barang yang mau dijual dan seterusnya. Fairness, fairness ini juga cukup penting. Kemudian knowledgeable, knowledgeable ini memiliki skill, memiliki kompetensi yang cukup. Kemudian integrity, kemudian benevolence. Nah, ini adalah dimensi-dimensi trustworthiness, sifat yang layak untuk dipercaya di dalam Al-Quran. Baik, kita masuk ke subtema selanjutnya. Bagaimana membangun trust? Nah, bagaimana membangun trust? Saya ingin meng-highlight bagaimana membangun trust, tapi kita harus mengetahui di masyarakat mana kita akan membangun trust itu. Nah, di sini ada paper yang ditulis oleh Profesor Doni et al. Tahun 98,
terbit di sebuah jurnal yang cukup bagus. Nah, Profesor Doni ini menyebut kalau ingin membangun trust di antara aktor bisnis A dan aktor bisnis B, kita harus tahu karakteristik masyarakatnya. Apakah itu individualistic society atau collectivistic society. Nah, di individualistic society, ini adalah sebuah masyarakat di mana hubungan antar interpersonal itu tidak begitu intens, tidak begitu kuat. Kemudian kepentingan pribadi itu bisa jadi lebih penting daripada kepentingan grup atau kelompok. Maka Profesor Doni menyimpulkan bahwa kalau ingin membangun trust di masyarakat yang lebih kental dengan individualistic society-nya, maka yang perlu ditonjolkan adalah skill atau kompetensi atau kapabilitas individu. Nah, ini menjadi dimensi yang cukup penting untuk membangun trust di masyarakat individualistik. Satu lagi yang cukup menarik, biasanya di masyarakat yang memiliki karakteristik individualistic society, radius of trust-nya itu cukup luas. Radius of trust, jadi jangkauan untuk mempercaya orang, partner bisnis itu cukup luas. Karena kita tahu biasanya di individualistic society ini di-backup dengan penegakan hukum yang cukup kuat juga. Jadi kalau ada apa-apa terkait moral hazard, opportunistic behavior, nanti biar ditangani oleh hukum. Jadi istilahnya akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, kalau sudah mendapatkan itu diklaim sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, maka ini otomatis akan merusak reputasi ke depan. Artinya begini, negative outcome itu otomatis akan lebih besar daripada positive outcome berbuat moral hazard. Jadi daripada saya berbuat moral hazard, lebih baik saya hindari itu. Karena positif outcome-nya sedikit, tapi negatif outcome-nya cukup tinggi. Nah, ini biasanya di negara-negara maju, di negara-negara barat itu society-nya itu individualistik. Hofstede di dalam bukunya juga menyebut bahwa negara-negara maju ini individualis levelnya itu cukup tinggi. Dan bagaimana di collectivistic society? Collectivistic society ini sebuah masyarakat di mana hubungan interpersonalnya cukup kuat. Tapi radius of trust-nya itu sangat sempit. Nah, menurut Profesor Doni, untuk membangun trust di masyarakat yang lebih kental collectivistic society-nya, itu benevolence atau ihsan, niatan untuk berbuat baik tanpa diwajibkan untuk berbuat baik, simpelnya begitu. Itu kalau ditonjolkan, maka akan memudahkan antara pelaku-pelaku bisnis, aktor-aktor bisnis membangun trust. Dan yang kedua adalah transference process. Artinya di society ini, di collectivistic society ini, misalnya si A tidak kenal dengan si C, tapi si A dengan si C ingin membangun bisnis, tapi tidak kenal. Nah, si A ini bisa minta tolong kepada si B untuk memberi referensi. Nah, ini biasanya biasanya dilakukan oleh aktor-aktor bisnis di collectivistic society. Profesor Hofstede di dalam bukunya itu menyebut sebuah contoh bisnis real yang cukup menarik ketika ada seorang pebisnis dari Swedia yang ingin menjalin bisnis dengan pebisnis dari Saudi Arabia. Si pebisnis dari Swedia ini bingung. Ini saya sudah kontak, sudah berinteraksi cukup lama, berkali-kali, tetapi kenapa kontrak bisnis saya tidak langsung dieksekusi, padahal sudah tidak ada masalah. Nah, Hofstede menyimpulkan bahwa si partner bisnis yang dari yang dari Saudi Arabia tadi, yang lebih banyak berasal dari collectivistic society, lebih mementingkan interpersonal relationship dulu. Interpersonal relationship dijalin dulu. Kalau itu sudah kuat, maka mungkin karakter dari pebisnis dari Swedia ini bisa diselami, bisa dipahami. Nah, setelah itu selesai, maka baru bisnis bisa dieksekusi. Nah, jadi memang membangun trust di collectivistic society ini cenderung lebih banyak mengandalkan value, dan untuk bisa mengeksplorasi value atau honesty, integrity itu kan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, membutuhkan interaksi yang cukup panjang berkali-kali dan seterusnya. Nah, itulah bagaimana cara membangun trust menurut peneliti Barat.
Mungkin orang bertanya-tanya, too much trust itu bagus apa tidak? Excessive trust. Wah, kita istilahnya blind trust atau trust yang membabi buta. Ternyata menurut Profesor Nora Egan di dalam Islam itu juga tidak disarankan. Dalam konteks bisnis, apalagi misalnya aktor bisnis A dan B ini saling trust tapi membabi buta. Arahnya ke blind trust. Blind trust itu intinya sudah tidak ada kontrol lagi, tidak ada monitoring lagi, dan seterusnya. Nah, ternyata apa yang disarankan oleh Islam ini juga ditemukan juga penelitiannya oleh peneliti-peneliti dari Barat. Peneliti dari Barat ini menemukan ternyata hubungan trust dengan kinerja bisnis itu ternyata seperti huruf U tapi terbalik. Jadi pada titik tertentu trust itu bisa meningkatkan kinerja bisnis antar kedua partner. Tapi ketika sudah mencapai titik tertentu, excessive trust atau too much trust, otomatis kinerja itu akan turun. Itu artinya apa? Bisa jadi pada titik tertentu itu, seorang partner bisnis itu sudah tidak objektif lagi dalam menilai kinerja dari partner, dalam menilai aktivitas bisnis. Kemudian loosening the control atau loosening the monitoring. Jadi pokoknya sudah tidak perlu dimonitoring lagi lah, sudah tidak perlu dikontrol lagi lah. Ini too much trust. Jadi too much trust pun itu tidak disarankan dalam Islam, dan juga peneliti Barat juga menemukan hal yang sama. Terakhir, slide terakhir, ini adalah slide yang cukup penting. Jadi kami tadi sudah membahas betapa pentingnya trust dalam kegiatan bisnis, ya, menurunkan transaction cost sebagai sumber dari competitive advantage, dan juga ini sangat penting dalam konteks kegiatan ekonomi Islam, terlebih khususnya adalah Islamic banks. Itu pentingnya trust. Kemudian tadi sudah kita sampaikan dimensi-dimensi dari trust di dalam Al-Quran, dan juga bagaimana peneliti-peneliti Barat meneliti tentang trust. Karena trust ini cukup penting, maka kami mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut menyebarkan narasi-narasi mengenai trust ini dimanapun berada. Saya sangat kagum dengan sebuah buku yang ditulis oleh Mas Irwan Abdullah. Beliau ini PhD di Universitas Amsterdam. Bukunya ini tentang peran haji di Jatinong, Klaten. Jadi hasil disertasinya ini dituangkan dalam buku, yaitu peran haji di Jatinong. Jadi kalau kita simpulkan, sebetulnya organisasi keumatan ini sangat penting sekali posisinya di masyarakat untuk ikut menyebarkan narasi yang berkaitan dengan trust. Nah, di dalam bukunya Mas Irwan Abdullah itu disebut bahwa salah satu organisasi keumatan seperti seperti Muhammadiyah itu menyebarkan narasi-narasi tentang trust ini dengan strategi yang berbeda-beda. Misal untuk masyarakat yang belum tahu, belum mengenal Islam sama sekali di Jatinong, ini studi etnografi di Jatinong, maka Muhammadiyah waktu itu ya langsung saja dikenalkan Islam secara simpel, secara mudah, to the point. Tetapi bagi masyarakat yang sedikit banyak sudah tahu tentang Islam, ini yang cukup penting. Muhammadiyah waktu itu sangat menekankan, ulama-ulamanya ditekankan, mubaligh-mubalignya ditekankan untuk menyebarkan narasi tentang trust dalam konteks bisnis yang real. Bagaimana di masyarakat untuk bersikap jujur, bekerja keras, kemudian mengembalikan utang dengan baik, dan seterusnya. Dan kemudian strategi yang ketiga adalah strategi bagi masyarakat yang memang sudah mengenal Islam dengan baik, maka Muhammadiyah waktu itu mengenalkan konsep zakat, konsep wakaf. Kemudian majelis taklim ini saya kira juga memegang peranan penting untuk menyebarkan narasi-narasi tentang trust. Saya ingat di rumah ibu saya itu setiap minggu itu ada pengajian ibu-ibu. Nah, sudah 25 tahun kalau tidak salah. Salah satu yang mengisi itu Ibu Hajah Dr. Hadi Saleh. Nah, itu kalau saya tanya ibu saya, isinya apa tuh Ibu Hajah Dr. Saleh itu selama 25 tahun itu isinya tentang akhlak, tentang value-value, tentang ibadah. Itu terus ditekankan kepada jamaah ibu-ibu, dan itu sangat penting. Sangat penting.
Kemudian terakhir, sekolah dan pondok pesantren kami harapkan juga ikut menyebarkan narasi-narasi yang berkaitan dengan trust. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sedikit apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan trust ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam.